Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kenal, perkenalkan nama saya Reza Nugrah dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh yang sudah menyaksikan acara live shopping produk UKM hari ini. Dan hari ini yang pasti kita kembali lagi bersama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan spesial di hari ini Kemenkop UKM bekerja sama dengan Tokopedia mengadakan live shopping produk UKM. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak dan juga Ibu yang terhormat yang sudah bergabung di live shopping produk UKM di hari pertama ini dengan segmen ngobrol. Jadi setiap live shopping UKM kita juga ingin menginformasikan kembali kepada para pemirsa, para teman-teman UKM yang menyaksikan, para warga Indonesia dimanapun teman-teman berada, karena kita live di YouTube dari Kemenkop UKM dan juga live di Tokopedia Play. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia selamat menyaksikan, dan saya ingin menginformasikan bahwa ini adalah hari pertama kita. Seperti biasanya di live shopping produk UKM Kemenkop UKM kita selalu ada 2 sesi. Dan di hari pertama ini kita ada sesi adalah ngobrol. Dan besok di hari kedua kita punya sesi kedua, atau sesi di hari kedua besok adalah ngobrol. Jadi untuk hari ini spesial, kita belajar terlebih dahulu, kita mendengarkan banyak ilmu terlebih dahulu, kita sharing tentang gimana caranya kita bisa mengembangkan bisnis dan juga produk-produk UKM kita, khususnya produk-produk Indonesia. Dan yang pasti saya ingin menyapa sekali lagi dengan bangga sudah hadir bersama kita bersama di sini ada Ibu Fiksi SE AKM Pil. Beliau adalah Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas, terima kasih banyak undangannya. Ibu apa kabar? Masih ingat dengan saya Ibu? Masih. Terima kasih Ibu untuk waktunya hari ini. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan Ibu. Kami paham sekali Ibu banyak sekali kegiatan, tapi terima kasih sekali lagi kami mewakili para penggiat UKM Indonesia. Ibu bisa bergabung bersama kita pada hari ini. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya kita juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pikuku Pambudiarto. Beliau adalah selaku Digital Marketing Expert dari Chief Executive Officer Panen Maya. Selamat datang Pak Kuku. Selamat bergabung Pak. Wah, sehat Pak. Senang sekali Pak, saya bisa berada di sini lagi, bisa mengambil ilmu lagi dari Pak Kuku. Selamat datang Pak Kuku. Terima kasih banyak Pak Kuku, terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita punya Bapak Muhammad Nur Hakim. Beliau ini adalah Presiden Tokopedia. Beliau selaku Public Policy and Government Relation Tokopedia. Selamat siang, selamat bergabung Bapak Muhammad Nur Hakim. Ya, selamat siang Mas. Gimana kabarnya? Siap. Waduh, masih muda, saya manggilnya Bapak atau Mas, nih izin. Mas saya boleh Mas. Mas boleh ya. Mas Nur, Mas Hakim. Mas Hakim aja boleh. Mas Hakim, siap. Mas Hakim, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, inilah dia 3 narasumber kita, ini 3 pembicara kita di sesi ngobrol kita di hari ini. Jadi buat teman-teman, sekali lagi para penggiat UKM yang sudah bergabung di YouTube ataupun warga Indonesia dimanapun teman-teman berada, ini dia sekali lagi saya perkenalkan. Yang pertama tadi ada Ibu Fiksi SE AKM Pil. Beliau adalah Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Lalu juga ada Bapak Pikuku Pambudiarto Tutuko SSN. Beliau adalah selaku Digital Marketing Expert. Beliau juga adalah Chief Executive Officer dari Panen Maya. Dan tadi ada Mas Muhammad Nur Hakim. Beliau adalah Public Policy and Government Relation Tokopedia. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung dan hadir. Dan yang pasti program hari ini adalah program yang diharapkan bagi kita semua untuk memperkenalkan produk-produk UKM di seluruh Indonesia dan meningkatkan penjualan melalui digitalisasi toko marketplace Tokopedia. Dan puncaknya hari ini sesi ngobrol dan juga besok ada sesi ngobrol. Dan yang pasti kita akan siarkan secara live langsung di YouTube channelnya Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia dan juga aplikasi Tokopedia Play. Jadi untuk seluruh masyarakat yang sudah menyaksikan di hari pertama ini, silakan undang teman-temannya, undang teman-teman penggiat UKM-nya dari Sabang sampai Merauke untuk bisa mendapatkan ilmu dari para narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Dan hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk
mengawali acara kita selanjutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk itu, langsung saja menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Terima kasih. Dan hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, para pelaku UMKM dan juga seluruh penduduk UKM yang ada di masyarakat Indonesia. Untuk mengawali acara hari ini, kami akan mempersilakan kepada yang terhormat Terima kasih. Dan hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara spesial hari ini kami persilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama kita sama-sama ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dalam acara live shopping yang sudah kesekian kalinya. Saya sangat berharap acara live shopping kita ini dapat memberikan manfaat yang besar, bukan hanya saja kepada para UMKM kita yang ikut dalam kegiatan live shopping, tapi juga kepada para consumers ya, para pelanggan yang bisa dimudahkan di platform ini untuk sambil santai di rumah atau di ruang kerja masing-masing untuk berbelanja kebutuhan yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, kegiatan live shopping ini terjadi karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Kita harus akui kalau 2, 3, 4 tahun yang lalu mungkin live shopping ini belum merupakan hal yang biasa begitu ya, masih agak asing sama dengan Zoom juga mungkin 2, 3, 4 tahun yang lalu itu masih belum banyak yang tahu gitu apa ya Zoom gitu. Zoom itu merek minuman apa, merek makanan apa, atau mie instan apa gitu. Tapi kalau zaman sekarang kita sebut Zoom, semua orang tahu tuh kayaknya. Usia 50-an aja ngerti gitu ya, 60 tahun ngerti gitu, anak kecil apalagi karena dari sekolahnya kerjanya Zoom terus sekarang. Nah memang pandemi COVID ini merupakan musibah, tapi dalam musibah selalu ada berkah yang merubah pola kehidupan kita, pola konsumsi kita, pola kita bekerja, dan pola kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, live shopping yang mungkin dulu-dulu tidak terlalu populer, begitu sekarang itu banyak sekali kegiatan live shopping. Nah, memang kalau saya ingin bicara berapa efektif sebetulnya live shopping, mungkin kita bisa lihat nanti dari nilai penjualan yang ada dalam transaksi live shoppingnya. Tapi kalau kita mau secara
tegas mengatakan ada korelasi yang sangat tinggi antara jumlah penjualan dengan jumlah penjualan dalam live shopping itu dengan kebutuhan masyarakat atas kegiatan live shopping. Itu juga agak sulit kita katakan secara pasti ada garis lurusnya, karena kadang-kadang partisipasi belanja dalam live shopping sangat tergantung terhadap promosi serta informasi yang disebarkan atas kegiatan live shopping itu sendiri. Apalagi kita live shopping ini berjalan pada saat jam kerja begitu. Nah, target pangsa pasar yang mendapatkan info ada live shopping pada saat itu juga menjadi pengaruh yang sangat penting terhadap nilai transaksi selama live shopping. Jadi mungkin suatu saat kita perlu ada kajian khusus ya, seberapa efektif sebetulnya live shopping ini. Kalau selama ini kita yang paling mudah sekali kami laporkan terhadap live shopping adalah berapa jumlah penjualan selama live shopping berlangsung. Nah, itu mungkin yang jadi perspektif kita salah satu review kita ke depan, dan kami juga mengundang masukan baik dari para viewer begitu yang terdiri dari UKM-nya sendiri yang terlibat dalam kegiatan live shopping ataupun para pemirsa yang menjadi konsumen produk-produk yang ditayangkan dalam live shopping atau hanya sekedar menonton kegiatan live shoppingnya tanpa berbelanja. Itu juga mungkin bisa suatu saat kita adakan survei, masukan dan tanggapan dari para viewer untuk perbaikan dari kegiatan live shopping sendiri. Apa sebetulnya yang menarik dari live shopping? Kenapa mereka ikut menonton tapi kemudian tidak berbelanja? Atau yang berbelanja, kenapa mereka belanja produk itu? Kenapa tidak belanja di e-commerce saja? Kenapa memilih e-shopping? Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dari survei-survei yang mungkin lebih terbuka ya, open survey begitu, yang bukan hanya pertanyaan ABCD. Nah, kalau kita lihat ke angka yang ditunjukkan dalam transaksi e-commerce begitu dan perubahan perilaku warga, itu data menunjukkan bahwa 88,1% pengguna internet di Indonesia itu memakai layanan e-commerce. Jadi kalau ada 1.000 orang yang memakai internet, hampir 900-nya itu dia belanja di internet. Ini angka yang sangat fantastis. Belanja di e-commerce. Ini angka yang sangat fantastis, dan yang seperti tadi mungkin kita juga perlu belajar begitu. Apa perbedaannya orang memilih belanja di e-commerce dan belanja di live shopping? Pasti kita harus punya data penunjang, dan itu mungkin saya yang belum terlihat dan belum kita punya gitu ya. Apa yang membedakan konsumen e-commerce yang belanja di berbagai macam platform begitu, buka internet belanja langsung, dengan yang memilih untuk live shopping. Kemudian ini beberapa survei, mungkin angkanya tidak jauh berbeda, menunjukkan hasil yang sama. Kemudian kalau dari perbankannya sendiri, mereka juga menyajikan angka-angka yang memperlihatkan bahwa memang transaksi di e-commerce itu dari rupiahnya begitu, dari tiap tahun, dari tahun 2016, 2017, 18, 19 sampai tahun 2020, dari tahun ke tahun itu menunjukkan peningkatan angka yang sangat fantastis. Kalau tahun 2016 itu hanya transaksi sekitar 42 triliun, maka pada tahun 19 itu transaksi itu sudah mencapai hampir 150 triliun. Peningkatan yang sangat 105 triliun itu peningkatan yang sangat besar, 150%. Kemudian pada tahun 2019, saya salah nih, 2019 itu sudah mencapai 205 triliun. Ini angka yang sangat fantastis sekali, dari yang tadinya hanya berkisar 42 triliun menjadi 205 triliun. Ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku memang betul-betul sangat terlihat. Sementara pada tahun 2021 ini angka saya belum punya nih angkanya untuk 2021, tapi di akhir 2020 itu sudah mencapai 266 triliun. Angka 266 triliun ini angka yang sangat fantastis. Dan memang kalau kita lihat untuk UKM
angka ini seharusnya kalau kita belajar dari data itu menjadi pendorong yang seharusnya pendorong yang sangat kuat untuk mendorong teman-teman UKM untuk beralih kalaupun tidak beralih, kalau beralih kan berarti meninggalkan sesuatu yang lama ya. Jadi kalau yang memang sudah punya toko offline silakan tokonya dipertahankan, tapi bukan beralih, bergabung ke dalam platform e-commerce dan digital yang lain. Jadi tidak tertinggal dengan perkembangan zaman dan tren berbelanja dari masyarakat. Karena kalau 88% pengguna internet belanjanya beralih ke e-commerce, itu kalau tidak ikut bergabung dalam gerbong kereta ini, ada peluang pasar yang sangat sayang untuk dilewatkan. Apalagi kalau kita ingin masuk ke pasar global begitu, masuk di platform e-commerce merupakan salah satu strategi dagang yang relatif sangat murah daripada ikut pameran dagang ke luar negeri gitu. Tiketnya aja berapa, sewa standnya berapa, sewa akomodasi kamarnya berapa, bawa barangnya sendiri berapa. Nah, maka transaksi digital dengan platform e-commerce merupakan salah satu strategi untuk masuk ke pasar global yang bisa diikuti oleh UKM-UKM kita. Kelebihannya sangat banyak untuk masuk ke dalam platform e-commerce, tapi kekurangannya itu juga dari sisi bukan platformnya sendiri, tapi dari sisi para pelaku usaha yang masuk ke dalam e-commerce itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau hanya sekedar register masuk begitu, maka tidak menyelesaikan masalah, karena begitu kita masuk ke dalam platform ada hal-hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh para pelaku usaha untuk menjamin standarisasi produk, mutu produk, sustainability, kelangsungan supply dari produk tersebut itu terjamin, dan berbagai macam persyaratan standar yang harus diikuti agar tidak melanggar peraturan di negara atau tempat yang menjadi tujuan pemasaran. Nah, memang begitu masuk toko e-commerce itu juga harus sudah punya tenaga atau personel yang bisa memantau kegiatan dan mengikuti transaksi ataupun berbagai macam pesanan, pertanyaan dari berbagai macam calon pelanggan, dan itu juga bukan pekerjaan yang mudah, butuh komitmen dan pendampingan mungkin ya untuk yang baru pertama kali masuk ke dalam platform e-commerce. Nah, memang kami harapkan juga kerjasama dari platform sendiri, seperti misalnya pada kali ini adalah Tokopedia, untuk bisa membantu UKM-UKM kita, bukan hanya yang sudah masuk dalam digital begitu, yang sudah tingkat digitalisasinya baik, tapi juga UKM-UKM lain yang sangat potensial itu bisa mohon bantuan untuk dapat pula didampingi dan dibina sehingga target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2024 itu bisa segera tercapai. Platform e-commerce yang merupakan mitra utama dari UKM yang ingin digitalisasi itu kita harapkan bisa berperan lebih besar untuk membuka kesempatan serta mendampingi UKM-UKM kita yang ada. Karena kalau dari Kementerian Koperasi sendiri, kami jangkauannya sangat terbatas dan juga tenaga kerja dan personel yang bisa terlibat langsung untuk membantu digitalisasi UKM juga sangat terbatas. Nah, kami harapkan partisipasi tersebut bisa didukung dengan komitmen yang lebih besar lagi ke depannya. Kami juga ingin mengucapkan apresiasi kepada Tokopedia yang sudah bersedia memberikan kesempatan kepada UKM. Kami harapkan tidak terbatas pada yang akan ikut live shopping besok, tapi juga para UKM-UKM lain yang tidak kalah
kualitasnya untuk bisa dibantu dan difasilitasi begitu ya Mas Hakim ya. Mohon nanti dukungannya dibantu begitu, nanti kalau perlu kita juga di luar forum ini kita bisa bicara untuk ke depan kerjasama kita untuk mengembangkan UKM dan onboardingnya seperti apa untuk bisa lebih baik lagi. Kami ucapkan juga selamat kepada para UKM yang terpilih untuk pelaksanaan live shopping besok. Kami harapkan live shopping besok itu bisa berjalan dengan baik, diikuti oleh para calon konsumer atau para calon pembeli yang sesuai dengan ketertarikannya dari 3 produk live shopping yang ditawarkan besok, itu juga bisa memenuhi kebutuhan para calon pembelinya. Dan saya harapkan kegiatan live shopping ini bukan hanya berakhir di tahun 2021, tapi bisa berlanjut ke tahun 2022 apabila ternyata review dan kita lakukan menunjukkan bahwa memang program seperti ini efektif dan bermanfaat bagi para UKM dan juga bagi para konsumen yang berada di luar sana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai akhir kata, saya ucapkan selamat. Semoga kegiatan live shopping ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin saya nanti mohon izin tidak bisa ikut terlalu lama begitu. Nanti silakan Pak Pikukuh dan Mas Nur Hakim begitu ya. Mungkin saya bisa join sebentar, nanti mohon izin kalau saya meninggalkan lebih dahulu. Mungkin begitu Mas Moderator, Mas Reza ya. Siap, baik, terima kasih banyak Ibu Fiksi untuk sambutan dan juga mungkin tadi ada juga arahan-arahan buat kita dan juga mungkin ini ada 2 pertanyaan Bu, boleh nggak kami izin sekali lagi sebelum Ibu meninggalkan acara ini, kami ada 2 pertanyaan Bu. Saya akan mungkin sedikit mendalami tadi dari sambutan dan juga mungkin arahan yang Ibu berikan. Ini yang pertama, bagaimana sih Bu teman-teman bisa tahu apa saja yang diberikan oleh Kementerian UKM dan Koperasi itu yang sudah jelas, yang konkret untuk bisa membantu perluasan pasar para kita ini pelaku UKM baik di pasar tradisional maupun juga pasar digital. Izin Bu. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Mas Reza. Kalau kita bicara pasar tradisional dan pasar digital begitu, ini kalau saya berharap kedua pasar ini tidak dijadikan kontradiksi yang berlawanan. Saya harapkan kedua pasar ini bisa tumbuh bersama-sama dan semua para pelaku usahanya seperti tadi ada di dalam kedua pasar ini. Jadi mereka masih punya toko tradisionalnya, tapi mereka juga mengikuti digitalisasinya. Nah, untuk pasar tradisional sendiri, maksudnya yang ada fisik, begitu UKM-nya bisa memajang produknya, kami punya program begitu, dan bukan hanya kami saja, saya rasa juga kementerian lain yang memfasilitasi pembinaan UMKM, itu kita punya pameran, baik di dalam maupun luar negeri, dan kami juga punya program SDM begitu, pengembangan SDM bagi para UMKM baik untuk standarisasi, packaging, dan untuk bantuan perizinan itu juga kami punya, dan untuk fasilitasi pameran di luar negeri itu kita juga ada, walaupun memang mungkin anggaran kami sangat terbatas karena Kementerian Koperasi adalah kementerian yang kementerian kecil lah, bukan seperti kementerian lain yang besar, tapi kami punya tekad yang sangat besar untuk membantu UMKM kita. Jadi kalau kita punya tekad yang besar, insya Allah lah walaupun anggaran kami tidak banyak, kita bisa coba carikan bantuan dari berbagai jalan untuk agar UKM kita tetap bisa maju ke depan, dan itu para stakeholder yang lain juga siap mendukung. Tidak bermasalah anggaran sebetulnya. Yang penting kita sama-sama ingin maju ke depan dan bersedia menjalani langkah-langkah yang diperlukan untuk pengembangan produk kita. Karena kalau kita namanya dagang, maka yang perlu dipertahankan adalah satu, kualitas produk tidak tertinggal oleh negara tetangga ataupun teman dari pesaing dari manapun. Kemudian dengan kualitas yang baik, kita juga punya harga yang baik. Dan kebijakan untuk masuk ke dalam digitalisasi dari kementerian dan pemerintah umumnya, itu punya mandat kita. Kementerian lembaga itu harus mengalokasikan minimal 40% belanjanya bagi UMKM. Nah,
Tapi karena belanja pemerintah itu sekarang juga namanya kita era digitalisasi, begitu kita nggak boleh lagi tuh belanja abang-abang lewat belanja gitu. Ibu-ibu jualan lewat, bu sini bu kita mau rapat beli gitu kan untuk menu rapatnya. Nah kita udah nggak begitu lagi sekarang. Semuanya kita ada namanya lembaga yang melakukan e-procurement untuk belanja pemerintah, itu kita sebutnya KPP begitu, dan programnya itu pengadaan barang pemerintah atau bela pengadaan itu adalah sarana atau platform untuk masuk ke dalam pengadaan barang pemerintah. Sementara kalau untuk BUMN sendiri mereka punya program yang namanya platform digital yang namanya PADI. Nah itu juga UKM-UKM kita yang ingin masuk menjadi supplier begitu bagi produk-produk BUMN itu silakan masuk ke dalam PADI. Nah, untuk onboarding UKM sendiri, pemerintah juga sarana yang dipakai membantu adalah yang kalau Bapak dan Ibu pernah dengar itu Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia itu biasanya giliran. Kementerian Lembaga giliran tuh tiap bulan, BUMN juga giliran tiap bulan, memfasilitasi agar penduduk provinsi yang mendapatkan giliran melaksanakan kegiatan Bangga Buatan Indonesia menjadi familiar terhadap produk-produk UKM unggulan. Nah, itu banyak sekali kegiatan yang dilakukan di Kementerian Koperasi yang terkait langsung dengan perluasan pasar produk lokal dan lokal secara tradisional begitu dan secara digital. Live shopping sekarang yang kita adakan juga atau besok yang kita adakan besok itu juga salah satu program Kementerian Koperasi untuk membantu digitalisasi UMKM kita. Dan saya perlu juga umumkan tadi pagi baru Pak Menteri meresmikan launching portal yang namanya Semesta SME Station. Di situ kita bisa menjadi e-katalog produk-produk UMKM. Jadi kalau UMKM bapak-bapak dan ibu-ibu pelaku usaha ingin produknya masuk ke dalam suatu platform yang bisa dilihat oleh negara-negara tetangga di ASEAN terutama dan negara sekitarnya, itu silakan masuk ke dalam Semesta. Itu juga salah satu ajang dan wadah bapak-bapak bisa nampang begitu ya, matching produknya, silakan masuk dan update sendiri kalau ingin merubah produk yang ingin ditampilkan. Nah itu juga langkah-langkah pemerintah untuk memudahkan Bapak dan Ibu memperkenalkan produknya dan untuk memudahkan orang lain mencari produk-produk apa yang mereka butuhkan. Kami juga mengadakan aturan begitu terhadap para penyedia sarana komunikasi elektronik agar para UKM yang terlibat dalam platform mereka tidak melanggar ketentuan pemerintah yang sudah ada, karena ada juga keluhan-keluhan barang-barang luar masuk ke dalam. Halo? Ya. Masih ada suara saya atau internetnya terganggu? Masih Bu. Silakan Bu, bisa dilanjut. Oke, iya mohon maaf nih karena memang agak-agak ada gangguan internet di sini. Tapi kalau secara umum mungkin begitu Mas Reza untuk. Siap, baik Ibu, terima kasih banyak. Program-program dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sudah sangat banyak. Saya pun mengikuti, apalagi di live shopping produk UKM ini juga ini kali ketiga saya. Terima kasih masih dipercaya untuk bersama-sama di sini. Dan yang paling pentingnya lagi memang tadi ada satu Bangga Buatan Indonesia. Itu salah satu campaign yang menurut saya sangat harus kita support dari Kementerian Koperasi dan UKM, dan kita harus bisa benar-benar jalankan di kehidupan sehari-hari kita. Bu Fiksi, terima kasih banyak. Izin Bu, satu lagi Bu, boleh ya Bu ya, masih ada waktu Bu? Siap. Bu, satu lagi Bu, ini bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM ini melakukan kolaborasi dan juga sinergi dengan kementerian atau lembaga lain yang membidangi UMKM serta stakeholder lainnya Bu. Kita ingin tahu. Silakan Ibu. Baik, seperti tadi saya sampaikan di awal, kalau Kementerian Koperasi kan kementerian yang kecil begitu ya, walaupun yang diurusi itu tidak kecil gitu, yang diurusi itu ada 64 juta UKM. Nah, tapi walaupun kita kementerian kecil, kalau ditanya perkembangan UKM pasti arahnya ke kita gitu. Tapi yang patut mungkin kita sampaikan,
kementerian-kementerian lain itu terlibat, para stakeholder lain juga terlibat dalam pengembangan, pembinaan, dan mendukung para UMKM yang berada dalam wilayah dan lingkup kerjanya masing-masing. Nah, kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi sekarang itu sudah punya naungan sendiri. Pak Menteri sudah membuat surat keputusan untuk menjadi wadah kerjasama atau kolaborasi antara kementerian lembaga yang membidangi pembinaan UMKM. Nah, surat keputusan tersebut adalah untuk membentuk satuan tugas pengembangan pembinaan pengembangan percepatan pengembangan UKM. Sebetulnya targetnya adalah untuk ekspor, agar ekspor UMKM kita yang jumlahnya sekarang masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya, apalagi negara di luar ASEAN, minimal pada saat 2024 itu bisa mencapai 17%. Nah, Satgas ini walaupun sasarannya ke ekspor, sebetulnya adalah bagaimana mengkoordinir berbagai dukungan kementerian lembaga yang berbeda-beda agar bisa lebih efektif dan efisien terhadap pengembangan UMKM kita. Jadi kalau yang kita tahu di kementerian lain ada apa, dan program tersebut biasanya jangankan oleh UMKM begitu, oleh kementerian lain saja yang lain, tetangga dekatnya kadang-kadang kita juga nggak tahu di sana ada apa dan mengerjakan apa. Nah, ini yang mungkin kita coba wadahi dengan Satgas PP ini, bisa terjalin kolaborasi yang lebih baik lagi sehingga program-program pemerintah bisa berjalan dengan efisien. Dan kegiatan pengembangan UMKM ini berada dalam satu line. Jadi kalau kita mau nanti mencoba membuat mainstreaming pengembangan UMKM, maka hal itu akan jauh lebih mudah karena para stakeholder terkait itu sudah berada dalam satu wadah. Nah, itu mungkin salah satu contoh kolaborasi. Untuk kolaborasi yang lain mungkin saya bisa sampaikan untuk pengembangan ekspor. Kadang-kadang UKM itu ingin produknya tuh masuk pasar luar negeri begitu. Tapi bagaimana caranya? Tidak tahu begitu. Bagaimana bisa caranya saya mau produknya sampai ke Amerika gitu. Apa mau langsung kirim satu kontainer kan nggak mungkin juga, izinnya belum ada. Belum tahu pasar di sana akan menerima produk atau tidak. Nah, Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan juga didukung oleh Bank Rakyat Indonesia, itu punya program yang namanya UKM Merdeka. Kita memberikan kesempatan kepada dan juga pemerintah daerah terutama yang akan menjadi nanti kuratornya, memberikan kesempatan kepada UKM yang tadi misalnya ingin nih saya coba produk saya perkenalkan, itu kita berikan kesempatan untuk mengirimkan sampel ke negara tujuan. Untuk sementara kami baru punya piloting di 6 negara. Mungkin nanti bisa kita perluas lagi ke depan. Kalau negara yang sebagai contoh yang sudah dilakukan pengiriman itu ke Amerika, waktu itu dengan bekerja sama dengan Pemda Bali, kita kirimkan produk sampel UKM ke sana, kemudian kita mintakan bantuan dari kedutaan besar kita untuk melakukan identifikasi potensial buyer-nya yang ada di tempat mereka dan memperkenalkan produk UKM sampel yang sudah dikirim tadi. Nah, nanti akan kita mintakan feedback-nya, feedback dari para potensial buyer tadi terhadap produk yang dikirimkan. Apakah ukurannya yang terlalu besar, atau packaging yang tidak sesuai, atau taste-nya yang terlalu asin atau terlalu pedas. Nah, itu nanti akan kami kembalikan feedback tersebut dari dari potensial buyer di negara tersebut kepada UKM yang mengirimkan sampelnya. Nah, kalau memang ternyata ada yang sudah punya perizinan untuk negara dimaksud dan sampelnya langsung diminati, maka UKM tersebut bisa langsung berhubungan dengan buyer yang ada untuk melakukan transaksi ekspor impornya. Nah, ini kesempatan yang terkait bagi pengenalan produk UKM ke luar negeri di luar pameran dagang atau expo yang ada. Kemudian kami juga berkolaborasi bukan hanya saja dengan kementerian lembaga, tapi juga dengan berbagai UKM lain, perusahaan-perusahaan besar untuk membantu menjadi mitra daripada UKM kami. Salah satu contohnya adalah kami sudah bermitra dengan Uniqlo
dengan IKEA dan juga dengan jaringan hotel Accor yang akan memakai produk UKM kita. Kalau untuk Uniqlo dan IKEA itu masing-masing menyiapkan space agar UKM bisa memajang produk terbaik mereka di tempat mereka. Nah, mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan terkait kolaborasi untuk membantu pengembangan produk UKM Indonesia. Baik. Begitu kira-kira Mas Reza. Baik, terima kasih banyak Ibu Fiksi untuk seluruh teman-teman. Sekali lagi siapapun yang menyaksikan ini dari YouTube, dari Instagram juga Zoom, saya boleh minta tepuk tangan biar kita berasa meriah hari ini untuk Bu Fiksi. Terima kasih banyak Ibu Fiksi. Ini banyak sekali program-program dan juga saya menyaksikan dan mungkin merasakan juga impact yang besar dari Kemenkop UKM untuk kami para penggiat UKM. Tadi Satgas itu juga saya juga pernah dengar juga bahwa memang Satgas yang dibentuk ini sangat serius dan memang sangat strategis sekali untuk teman-teman yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri. Apalagi juga tadi kita mendengar Bu Fiksi juga ada kerjasama dengan Kemenlu, dengan kedubes-kedubes yang ada di sana, dengan para organisasi-organisasi luar negeri mungkin yang juga membantu kita memasarkan dan mungkin memberikan kita pemetaan untuk produk apa aja sih yang bisa kita ekspor ke negara-negara tersebut. Sekali lagi Ibu Fiksi terima kasih banyak untuk ilmu, informasinya dan juga arahannya kepada kami, dan kami persilakan kepada Ibu Fiksi untuk mungkin Ibu bisa ingin langsung menuju ke acara-acara berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Fiksi selaku Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sekali lagi hadirin Bapak Ibu para pelaku UKM, kita beri tepuk tangan walaupun Zoom, walaupun YouTube, walaupun Instagram, kita bisa tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Fiksi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Fiksi. Terima kasih banyak. Mohon izin pamit saya. Baik Ibu, terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Semoga tahun depan live shopping bisa kita buat rutin seminggu sekali Ibu. Terima kasih. Dan salam juga untuk seluruh keluarga besar dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Terima kasih banyak Ibu, salam hormat dari kami. Dan hadirin para pelaku UKM dan juga teman-teman warga Indonesia yang menyaksikan live di YouTube, Instagram ataupun Zoom. Kami masih punya 2 narasumber. Ini akan banyak sekali ilmu, banyak sekali insight yang akan diberikan oleh mereka para narasumber yang sudah kita undang pada siang hari ini. Mungkin yang pertama saya ingin ke Pak Kukuh dulu Pak, izin Pak. Ini ada 2 pertanyaan pembuka kita untuk ke masing-masing para narasumber. Yang pertama ke Pak Kukuh, Pak, izin bagaimana pandangan Pak Kukuh terhadap perkembangan bisnis online di Indonesia, khususnya di masa pandemi seperti ini, Pak. Kami persilakan Pak Kukuh. Oke, ya kita waktu itu udah ngobrol-ngobrol ya Mas Reza ya. Siap Pak. Tentunya ya tadi ya Ibu Fiksi juga tadi sampaikan dengan adanya pandemi ini sebenarnya di lain sisi kita tentunya juga ada berkah di balik itu makin ramenya para pelaku usaha yang main di online pastinya, karena memang ya kita mau nggak mau dipaksa untuk bisa di online, harus dipaksa untuk kita di online karena marketnya ada di sana. Nah ini yang saya lihat peluangnya juga luar biasa. Saya juga baru keliling sama Kemenkop, kebetulan saya juga kerap diundang Kemenkop jadi narasumber, jadi saya baru keliling kemarin ke Magelang, besok Senin kita ke Bali lagi sama teman-teman di Kemenkop. Ini yang kita lihat bahwa semuanya akhirnya melihat bahwa kalau dulu digital itu sebagai komplimen, sekarang saya melihat platform-platform ini menjadi hal yang paling yang justru diutamakan ya. Jadi saya satu sisi sebagai pelaku digital senang banget bahwa industri ini jadi tumbuh, walaupun sedihnya karena disebabkan oleh pandemi, tapi tadi berkahnya adalah akhirnya ekosistem di digital ini semakin tumbuh ya. Dulu saya kalau tahun 2009 kita ngajak pelaku UKM untuk main online tuh susahnya minta ampun. Harus ngejelasin data bahwa digital di Indonesia itu luar biasa tumbuhnya, pasarnya luas. Itu kayaknya saya harus jelasin satu-satu data-data yang untuk ngajak orang main online. Sekarang untuk ngajak para pelaku UKM main online simple. Kalau nggak online nggak bisa jualan. Nah, karena apa? Karena tadi marketnya semua geser ke sana. That's why kita sampai sekarang nih bareng Kementerian Koperasi benar-benar intens banget untuk ngajak
pelaku UKM untuk ayo onboard di platform, karena saya pun punya toko yang mana itu terselamatkan karena onboarding di marketplace, termasuk Tokopedia. Jadi bisnis kita di selama pandemi banyak yang tutup, tapi kita selamat gara-gara memang kita dibantu sama platform marketplace seperti Tokopedia. That's why kita pengen ngajak pelaku UKM untuk makin aktif untuk jualan, dan juga karena tadi ya marketnya juga ada di sana. Kurang lebih itu sih Mas Reza. Biasa, dan tadi yang seperti Pak Ku bilang mungkin di tahun 2009, 2010, 2011 mereka mungkin masih tidak melek, bahkan bisa dibilang mengacuhkan ya Pak ya, tidak mempedulikan digital. Dan sekarang wah ini yang dari kemarin seperti Pak Kuku ini yang dari tahun-tahun sebelumnya sudah melek digital, jadi sudah sangat paham gimana caranya mungkin melakukan manuver-manuver di saat kita memang harus melakukan digitalisasi secepat-cepatnya. Dengan sama seperti hashtag kita, yaitu adalah berubah digital. Wah, terima kasih Pak Kuku. Saya coba ingin ke Pak Hakim. Silakan Pak Hakim, masih dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana pandangan Pak Hakim terhadap perkembangan bisnis online di Indonesia, khususnya di masa pandemi seperti ini? Silakan Pak. Iya, terima kasih moderator dan juga Pak Kuku. Pak, salam kenal Pak. Ini baru kesempatan pertama kita bergabung dengan Pak Kuku. Mudah-mudahan ke depan kita makin banyak kolaborasi ya Pak. Ya. Jadi jadi sebenarnya kalau ditanya terkait dengan bagaimana pandangan kita tentang bisnis online tadi, Pak Pikuku juga rasanya sudah sangat jelas gitu ya Mas ya, menyampaikan bagaimana hari ini bukan lagi hanya sebagai complementary gitu masuk ke dalam dunia atau bisnis online, tapi bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan gitu ya untuk kita bisa UMKM khususnya bertransformasi, mulai tidak hanya fokus berjualan secara offline tapi juga online gitu. Tadi Bu Triksi pun juga sama gitu kan, bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM juga sangat-sangat fokus untuk bisa memberikan bimbingan teknis gitu ya, exposure lah untuk UMKM, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam ekosistem digital. Nah, di sini kami melihat kalau kita ngomongin riset ya Mas ya, atau data gitu ya, bahwa ada lebih kurang 21 juta konsumen baru gitu selama pandemi ini yang mulai membiasakan diri menggunakan platform-platform digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan 72% diantaranya itu sebenarnya mereka yang tinggal di area non metropolitan gitu. Artinya apa? Exposure-nya juga sudah semakin luas hari ini gitu. Tidak hanya di kota-kota besar tapi juga bahkan di daerah-daerah gitu ya. Nah, Tokopedia melihat sebenarnya ini sangat-sangat inline dengan apa yang terjadi dengan platform kami selama pandemi ini. Bahwa riset ataupun juga survei terakhir Tokopedia saat ini kita sudah punya lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan, lalu juga seller kita atau UMKM kita, merchant kita itu ada lebih dari 11 juta saat ini Mas itu. Nah, sebenarnya itu ya kalau kita ngomong sebelum pandemi gitu ya di Januari 2020, merchantnya Tokopedia itu baru di sekitar angka 7,2 juta. Tapi selama pandemi naiknya sampai 3,8 juta lebih kurang. Jadi dengan waktu yang lumayan singkat kita berhasil bekerja sama dengan UMKM gitu ya untuk bisa memasarkan ataupun juga menjualkan barang-barangnya atau produk-produknya melalui Tokopedia. Dan jumlah produknya pun juga semakin banyak, semakin bervariasi gitu. Saat ini sudah ada lebih dari 550 juta. Jadi memang pandemi ini bisa dibilang semacam, mungkin banyak orang yang sudah ngomong blessing in disguise gitu ya. Jadi sebenarnya kita memang banyak sekali terpukul gitu karena adanya pandemi ini, tapi di satu sisi kalau untuk ekosistem digital gitu, ini sebenarnya menjadi momentum di mana platform digital itu menjadi tumbuh, UMKM juga akhirnya terbantukan dengan adanya platform digital ini. Nah, ada satu riset, Mas, mungkin saya sedikit gitu ya, sampaikan juga gitu ya, karena tadi terkait dengan pandangan bagaimana perkembangan bisnis di masa pandemi, di masa-masa pandemi. 2020 Tokopedia kerjasama dengan LPM FEB UI, kita keluarkan hasil riset lah gitu ya, tentang apa yang terjadi di platform Tokopedia.
Yang kami temukan dari hasil survei itu bahwa 7 dari 10 pelaku usaha di Tokopedia itu mereka mengalami peningkatan penjualan itu dengan median sebesar 133%. Angkanya juga lumayan fantastis gitu, Mas. Artinya mereka secara bisnis gitu ya tumbuh melalui platform Tokopedia bahkan di tengah pandemi gitu. Lalu juga kita juga berhasil menjaring lebih banyak lagi UMKM untuk bisa masuk ke aplikasi Tokopedia atau platform Tokopedia, bahkan 90% diantaranya itu skala ultra mikro gitu, Mas. Jadi memang bukan lagi UMKM ya, bahkan UKM gitu ya, bahkan ultra mikro gitu yang kami berhasil jangkau dan kami ajak untuk bisa berkolaborasi dan juga memanfaatkan aplikasi Tokopedia. Lalu 68,6%, nah ini yang menarik nih, Mas. Ini adalah pebisnis baru gitu dan mereka adalah pencari nafkah tunggal. Jadi memang kalau kita bicara pandemi ya kita juga turut prihatin banyak yang sampai harus kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka pun juga akhirnya melihat bahwa ada satu peluang yaitu adalah dengan berjualan atau berbisnis secara online. Nah ini mereka manfaatkan dan kini justru penghasilan utama mereka justru datang dari Tokopedia gitu. Lalu kami juga melihat di sini sebenarnya ada beberapa daerah gitu kalau kita ngomong Indonesia dengan jumlah provinsi lebih dari 34 provinsi gitu. NTB, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan itu adalah 3 provinsi dengan peningkatan penjualan pelaku usaha yang paling tinggi itu di selama pandemi ini. Jadi bahkan kita sudah bisa melihat bahwa sudah tidak Jawa sentris banget gitu ya, tidak hanya di DKI Jakarta atau di Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan terjadi peningkatan, tapi dari daerah bahkan di Sulawesi, NTB itu juga mengalami peningkatan. Bali, Yogyakarta, DKI Jakarta ini provinsi dengan peningkatan jumlah pelaku usaha. Nah, jadi di 3 area ini pelaku usahanya bertambah dengan sangat-sangat signifikan. Bali kita tahu pusat pariwisata lah bisa dibilang gitu ya. Banyak ekonomi kreatif di sana yang mau tidak mau harus tutup gitu karena adanya aturan pembatasan gitu dari pemerintah untuk tidak bisa melakukan kegiatan offline itu secara reguler dan juga seperti sebelum pandemi gitu. Ini banyak usaha-usaha ekonomi kreatif yang akhirnya masuk ke ekosistem yang Tokopedia, mereka berjualan secara online. Yogyakarta juga ini tempatnya banyak sekali kerajinan-kerajinan tangan gitu ya, bahkan seperti di kategori fashion gitu kayak batik dan lain sebagainya juga itu termasuk yang sangat terkenal gitu ya di Yogyakarta. Dan ini juga mereka mulai beralih berjualan secara online. DKI Jakarta tentu sebagai pusat atau sentra bisnis gitu ya, banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan yang akhirnya mau tidak mau tutup gitu ya, dan ini akhirnya memaksa mereka untuk bisa memaksimalkan aplikasi Tokopedia untuk bisa berjualan secara online gitu. Nah di luar dari itu kita melihat perkembangan bisnis ke depan di digital ini akan semakin menarik gitu Mas. Menarik mengapa? Karena dari hasil survei kami juga, kalau dulu kita melihat orang berjualan secara online, tapi masyarakat masih belum terliterasi tentang bagaimana menggunakan aplikasi seperti Tokopedia, lalu juga familiar dengan metode-metode pembayaran dengan e-wallet gitu ya, ataupun juga dengan dompet elektronik dan lain sebagainya. Tapi survei juga menunjukkan bahwa selama pandemi ini e-wallet terverifikasi dan juga mobile atau internet banking ini juga menjadi pilihan dari metode pembayaran yang banyak dilakukan di Tokopedia. Artinya di sini sudah semakin banyak yang terliterasi. Yang dulu kalau belanja itu harus taunya cash, tunai keras gitu kan ya. Tapi sekarang kita melihat itu sebenarnya banyak yang juga sudah mulai terbiasa gitu untuk perjualan ataupun juga membeli barang-barang itu menggunakan metode pembayaran digital gitu. Jadi selain itu juga kita melihat bahwa dengan adanya peningkatan literasi finansial digital di masyarakat ini gitu, dengan ada 2 metode pembayaran tadi telah kami sampaikan, bahwa di sini kami melihat sebenarnya Tokopedia di sini juga tidak hanya berfokus bagaimana kami bisa membantu UMKM, tapi juga gerakan ini kami coba masifkan dengan terus memberikan literasi kepada masyarakat luas gitu ya, kepada pengguna-pengguna kami gitu, untuk mereka bisa
melek secara digital dan membantu misi Tokopedia dalam melakukan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Mungkin begitu, Mas. Luar biasa detail sekali Pak Hakim, terima kasih banyak informasinya dan juga data-data yang saya rasa valid karena Tokopedia untuk para UKM juga berbisnis, dan yang paling pentingnya lagi dengan 100 juta pengguna aktif per bulannya, wah saya rasa itu menjadi senjata kita semua untuk bisa mengembalikan ekonomi Indonesia yang Oke. Nah, ini menarik ya. Tadi kalau saya lihat dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, saya melihat bahwa pelaku usaha ini sekarang kayaknya semua startnya dari titik start yang sama ya. Jadi saya selalu bilang bahwa sekarang nih pelaku UKM ini punya potensi yang sama. Jadi antara yang besar sama yang kecil, yang baru maupun yang sudah lama nih, bisa dibilang nih dimulai dari garis start yang sama. Jadi peluangnya nih semuanya equal lah ya, punya peluang yang sama. Dan tadi bantuan platform tentunya juga akan membantu para pelaku usaha nih untuk bisa eksis nggak hanya di lokal, bahkan di luar. Kita sebetulnya sama dari 2009 juga udah mulai ngajak para pelaku usaha khususnya UKM ini mulai merambah untuk bisa jualannya di luar. Ditambah lagi sekarang kualitas produk UKM juga udah luar biasa. Jadi perpaduan antara produk yang sudah oke dan juga peluang-peluang yang ada dan dukungan dari platform untuk bisa kita mungkin bilangnya cross border ya, itu juga saya rasa jadi hal yang luar biasa lah sekarang. Dan lagi-lagi sekarang behavior orang yang dipaksa untuk berubah juga akhirnya memberikan peluang baru di lain sisi untuk produk-produk lokal Indonesia ini bisa juga eksis di luar ya. Dan cross border transaction sekarang baik yang masuk maupun yang keluar juga udah jadi hal yang common. Jadi tadi sekali lagi behaviornya juga udah nggak sama kayak dulu, sehingga peluang-peluang bagi para pelaku usaha khususnya UKM ini jadi terbuka ya. Yang dulu mungkin susah banget mau jualan keluar, sekarang saya rasa harusnya nggak sulit lagi ya. Tadi juga udah dibilang sama Hakim, transaction juga sekarang udah makin mudah. Jadi ekosistem digital dalam hal ini sudah sangat maju, sehingga buat saya menjadi peluang bagi setiap orang ya. Tadi mulainya garis startnya dari garis yang sama nih, gara-gara pandemi semuanya bisa dimulai dari garis start yang sama. Jadi sayang banget buat pelaku usaha ini kalau nggak mainin digital dan tidak mulai mau berani tadi ya jualan bahkan ke luar negeri. Buat saya sayang sekali ya, karena peluangnya sebenarnya terbuka lah sekarang. Demikian Mas Reza. Baik. Saya sepakat Pak Kuku, 100% saya sepakat bahwa memang peluangnya sangat merata menurut saya. Mau UKM, mau produk-produk besar juga sama saja, karena apalagi sekarang contoh kecilnya tadi seperti Bu Fiksi juga bilang bahwa kita juga menyiapkan satgas, kita juga memberikan banyak sekali literasi dari program-program untuk seluruh UKM agar bisa fokus memang yang ingin menuju pasar internasional. Sekali lagi saya sepakat. Dan kalau dari Mas Hakim, silakan Mas, pandangannya Mas dengan pertanyaan yang sama. Potensi UKM Indonesia untuk meraih pasar internasional. Silakan Mas Hakim. Ya, sorry, masih ke mute, mohon maaf. Ya, jadi kalau di sini, sebentar. Ya, jadi kalau di sini kita melihatnya kalau Tokopedia gitu ya, memang kita komitmennya gitu sangat-sangat besar gitu, di mana Tokopedia di sini berupaya untuk bisa memberikan panggung seluas-luasnya bagi UMKM itu khususnya ya. Terutama di pasar dalam negeri, Mas, gitu, karena mengingat potensi di dalam negeri juga masih sangat-sangat besar gitu kita melihatnya. Jadi salah satu inisiatif yang Tokopedia coba lakukan adalah ini melalui kegiatan yang namanya hyperlokal. Nah, inisiatif hyperlokal ini kita berusaha untuk memberikan atau memungkinkan masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia itu punya kesempatan yang sama untuk bisa menemukan berbagai produk kebutuhan mereka gitu ya dengan mudah, hingga bahkan menciptakan peluang usaha termasuk di tengah pandemi itu sendiri gitu Mas. Jadi inisiatif ini juga inisiatif yang kami gencarkan di tahun ini, juga kami sudah jalan, di tahun depan juga akan jauh lebih masif lagi kami lakukan, karena kita melihat di sini dengan potensi 100 juta pengguna aktif bulanan gitu ya, yang tersebar di 99% kecamatan yang ada di Indonesia,
inisiatif ini kami rasa dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat dan kesempatan untuk kita bisa grow gitu ya, baik itu dari sisi UMKM gitu ya, ataupun juga memberikan layanan kepada masyarakat luas, itu juga masih bisa sangat besar potensi untuk bisa kita maksimalkan gitu. Nah sebenarnya kalau dari hal ini gitu ya, Tokopedia juga melihat di luar dari itu ada banyak sekali gitu inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan dalam menggali potensi UMKM gitu ya di Indonesia khususnya, supaya mereka bisa memaksimalkan pasar dalam negeri untuk saat ini gitu. Kita melihat bahwa yang pertama Tokopedia melihat kami sangat-sangat mendukung gitu ya program pemerintah di mana menargetkan 30 juta UMKM untuk bisa masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024 yang akan datang gitu. Di sini kami melakukan berbagai kolaborasi bersama pemerintah maupun juga dengan UMKM gitu Mas. Salah satunya lewat program Bangga Buatan Indonesia. Ini kan sudah juga tadi disampaikan ya oleh Bu Fiksi gitu, bahwa ini juga salah satu program yang sangat baik dari pemerintah. Tokopedia pun juga selalu bekerjasama dengan semua kementerian ataupun juga lembaga yang menjadi campaign manajernya setiap bulannya, itu kita selalu support setiap kegiatan BBI-nya gitu. Bahkan termasuk dengan Kemenko UKM ya, kalau saya tidak salah di bulan April 2021 ketika menjadi movement manajernya, kita juga turut membantu tidak hanya dari sisi pemasaran tapi juga memberikan pelatihan gitu ya kepada UMKM untuk bisa masuk ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah juga kami lakukan. Kami sering kali memberikan pelatihan, bimbingan teknis, membantu proses onboarding, bahkan sampai memberikan kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan pemasaran di Tokopedia untuk UMKM binaan dari masing-masing pemerintah daerah setempat, bahkan juga dengan BI, dengan OJK gitu ya, dengan Dekranas gitu, dengan beberapa asosiasi seperti Asosiasi Produsen dan Ekspor Indonesia gitu, terus juga Hipindo gitu ya, dan lain sebagainya. Kami kolaborasi untuk bisa memastikan bahwa UMKM binaan mereka pun juga bisa turut sukses berjualan di Tokopedia. Nah di luar dari situ selain UMKM Mas, ada sebenarnya beberapa sasaran pelaku usaha yang menurut kami belum dimaksimalkan, dan di sini Tokopedia melihat ini peluang gitu untuk kita bisa membantu pelaku usaha ini ataupun juga pemerintah membantu dalam mereka bisa masuk dalam ekosistem digital. Yang pertama lewat program digitalisasi pasar rakyat bersama Kementerian Perdagangan. Jadi ini sasaran kami pasar justru Mas itu. Jadi pasar-pasar tradisional, pedagang-pedagang pasar itu kami bantu untuk bisa onboard dan juga berjualan di Tokopedia. Saat ini sudah ada 8 pasar gitu Mas yang ada di Tokopedia di daerah Bandung, Makassar, Tangerang dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dicek gitu ya beberapa pasarnya seperti Pasar Cihapit gitu ya, Pasar Cikurubuk, Pasar Anyar Tangerang dan lain sebagainya. Ini mereka sudah berjualan. Jadi kalau beli daging gitu misalnya mau dari pasar itu nggak usah susah ke pasarnya, juga bisa beli lewat Tokopedia gitu. Lalu program yang selanjutnya juga adalah lewat digitalisasi warung Mas. Nah ini juga lagi-lagi suatu potensi yang menurut kami belum dimanfaatkan secara maksimal, dan Tokopedia melihat ini suatu peluang untuk bisa membantu jutaan bahkan mungkin ya pelaku toko kelontong, warung-warung tradisional tempat kita biasa beli mungkin ada jajanan gitu ya Mas dan lain sebagainya gitu. Nah warung-warung ini juga kami usahakan untuk mereka bisa memanfaatkan aplikasi Tokopedia, tapi ini melalui aplikasi mitra Tokopedia. Jadi di sini warung-warung kami berikan pelatihan untuk mereka bisa membeli kebutuhan dagangannya itu melalui aplikasi mitra Tokopedia dengan jauh lebih efektif dan efisien. Mereka bisa lewat pesan lewat HP gitu ya, barang dikirim gitu, dan mereka juga bisa dapat opsi gitu ya, pilihan-pilihannya gitu. Apa-apa aja barang yang bisa mereka beli untuk bisa mereka jualkan lagi di warung mereka. Bahkan di luar dari itu kesempatannya juga kita berikan supaya warung-warung ini Mas itu bisa juga bekerja sama dengan Tokopedia untuk memanfaatkan atau menjual produk-produk digital. Jadi nanti mereka bisa sekalian buat isi pulsa, bayar token PLN gitu ya, bayar PAM untuk air dan lain sebagainya gitu. Ini kami lakukan. Terus yang kedua juga melalui kampanye pemasaran. Ini juga menjadi komitmen Tokopedia. Ada banyak sekali kampanye yang kami kolaborasikan gitu ya dengan UMKM ataupun juga dengan pemerintah, salah satunya lewat Bangga Buatan Indonesia. Ini sudah pasti setiap bulan Mas di halaman itu
ada namanya halaman BBI, itu kami bahkan bikinkan satu page khusus gitu ya, terkurasi dengan UMKM lokal dari berbagai daerah supaya mereka bisa dapat exposure juga yang bagus di Tokopedia. Terus juga lewat kampanye Waktu Indonesia Belanja gitu Mas. Nah, ini juga salah satu kampanye paling besar Tokopedia setiap bulannya gitu ya. Hari ini start, biasanya kita jalan tuh setiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Nah, jadi biasanya kalau belanja mulai hari ini sampai akhir bulan pasti banyak sekali promo-promo menarik yang bahkan tidak hanya Tokopedia fasilitasi, tapi memang pelaku UMKM-nya, seller-sellernya juga sangat-sangat aktif gitu ya untuk memberikan promosi-promosi gitu ya, ataupun juga benefit-benefit bagi para pembeli gitu potensial yang ada di Tokopedia. Lalu juga beberapa kolaborasi kami dengan pemerintah, kami juga sasar gitu ya selama pandemi seperti Gerakan Otomotif Nasional. Ini juga kampanye yang kalau selama pandemi kemarin otomotif itu sangat-sangat terpukul gitu ya, industrinya juga sangat-sangat kena dampak dari pandemi. Ini kami bikinkan campaign gitu. Lalu juga ada campaign yang namanya Satu Dalam Kopi gitu. Waktu itu dengan Kemenperin dan Kemenparekraf, ketika orang waktu itu pandemi nggak bisa ngopi, datang ke tempat dine-in langsung, akhirnya kita kolaborasi sama pemerintah, kita ajak juga semua pengusaha-pengusaha kopi ini juallah kopi literan 1 liter itu, akhirnya booming, hype gitu ya, dan sangat-sangat membantu para pelaku usaha di bidang kopi. Lalu yang ketiga, kami melihat juga untuk bisa memaksimalkan potensi ini perlu adanya sinergi dalam perizinan berusaha. Dan di sini Tokopedia kita telah kerjasama gitu Mas dengan Kementerian Investasi ataupun BKPM dan juga Kementerian Koperasi dan UKM, di mana kami turut membantu memfasilitasi nomor induk berusaha bagi para pelaku usaha yang ada di Tokopedia. Jadi mereka kita fasilitasi, kita sosialisasikan, kita edukasi tentang pentingnya memiliki nomor induk berusaha sebagai izin usaha yang memang juga sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja di pemerintahan saat ini gitu. Lalu yang terakhir juga pengembangan dari sisi fitur. Nah, kembali kami bilang potensi di dalam negeri masih sangat-sangat besar. Kami melihat pelaku usaha ini bisa kita bantu agar mereka bisa expand produk-produknya, supaya produk-produk mereka ini kalau dia jualan di Jakarta itu nggak hanya bisa didapatkan di Jakarta, atau ongkos kirimnya terlalu mahal, barangnya terlalu lama sampai karena barangnya ada di Jakarta, sedangkan yang beli misalnya dari Makassar gitu. Nah, disinilah Tokopedia melihat peluang bahwa kita harus punya andil untuk bisa membantu masalah-masalah seperti ini tuh. Solusinya kita buat gitu, kita tawarkan gitu. Salah satunya melalui toko cabang. Jadi toko cabang ini sebuah gudang pintar di mana setiap pelaku usaha di Tokopedia mereka bisa menaruh barangnya tidak hanya di tempat mereka berjualan. Saat ini kita sudah ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, dan Makassar. Jadi kalau tokonya Mas misalnya ada di Jakarta, Mas mau jangkau misalnya market atau pasar yang ada di Palembang misalnya gitu, supaya barangnya ini cepat sampai, ongkosnya nggak mahal kalau dibeli oleh orang-orang di sana, maka bisa taruh barangnya di gudang kita yang ada di Palembang. Jadi ini kami melihat potensi ini memang sangat-sangat besar, dan Tokopedia komitmennya masih sama, yaitu adalah kita membuka panggung seluas-luasnya bagi UMKM ini untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam negeri. Mungkin begitu Mas. Luar biasa, luar biasa. Kalau Tokopedia Mas, kita udah nggak ragu lagi Mas. Dari hulu sampai hilir untuk UKM, untuk UMKM, dan untuk warga Indonesia, Tokopedia sudah melakukan yang terbaik. Kami tahu banget, kami tahu betul pergerakan, movement yang konkret yang dilakukan oleh Tokopedia, bahkan dari akar rumput sampai tingkat atas. Luar biasa Mas. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hakim. Saya coba ke Pak Kukuh nih Pak. Ini karena waktunya kita juga terbatas, saya langsung ke Pak Kukuh, izin Pak. Ini untuk dari perspektif digital marketing nih Pak Kukuh, izin Pak. Seberapa besar dan seberapa penting implementasi digital marketing yang dapat membantu teman-teman UKM di masa pandemi seperti ini Pak Kukuh? Silakan Pak Kukuh. Oke. Ya ini sih ini satu rentetan ekosistem ya. Jadi tentu digital marketing dalam hal ini punya peran luar biasa karena tadi marketnya lagi di sana semua, marketnya lagi di mobile semua, marketnya ada di online semua. Jadi mau nggak mau pola marketingnya yang dulu mungkin didominasi dengan kegiatan-kegiatan offline atau media-media konvensional, mau nggak mau sekarang di shifting ke platform-platform yang ada di online. Ya itu sih udah pasti otomatis. So
sekarang banyak brand cara komunikasinya juga udah beda. Tadi saya bilang kayak kita di Panen Maya berdiri tahun 2008. Dulu tuh untuk sebuah brand ngeluarin anggaran untuk kegiatan digital marketing tuh kecil banget karena mereka masih fokus di kegiatan yang sifatnya masih kalau ngiklan masih di TV, masih di radio, masih di koran, masih di majalah. Jadi dulu untuk nyuruh orang ngiklan di online itu susah banget, anggarannya itu kecil banget. Jadi ya itu tadi anggaran komplimen aja karena ada budget lebih baru pasang di iklannya di platform sosial media contohnya atau ngiklannya di media-media online. Itu bisa dibilang dulu tuh seperti itu. Nah sekarang pada saat itu saya udah bilang harus mulai pindah. Kenapa? Karena mata marketnya sekarang ada di mobile, ada di online. Jadi mau nggak mau tentu kegiatan marketing juga berpindah. Simpel, kegiatan marketing itu pasti ada di mana ketika market itu ada. Nah ketika marketnya ada di online, tentu activity marketingnya juga pindah, mau nggak mau ada di online. So sekarang kebalik, apalagi pandemi lagi, event nggak bisa diadain. Jadi jangan heran kalau teman-teman di IO ini suka sakit kepala nih, kenapa? Nggak ada kegiatan soalnya. Konser nggak bisa, pameran nggak bisa. Akhirnya apa? Mau nggak mau peran digital marketing ada di situ, marketnya ada di sana, cara komunikasinya ada di sana. Tentu bagian dari komunikasi adalah promosi dan lain-lain juga akhirnya ada di digital. Nah ini sudah menjadi satu kesatuan buat saya, 360-nya jalan. Mudah-mudahan nanti pandemi selesai, kegiatan 360 marketingnya juga tetap jalan. Tapi saya punya cukup keyakinan bahwa digital marketing nanti tadi ya, apalagi orang kayak tadi ya Ibu Fiksi udah bilang, dulu apa sih Zoom, sekarang Zoom. Sekarang saya bisa di sini ngisi. Dulu saya kalau sama teman-teman Kemenkop kalau ngisi jadi narasumber udah ke satu kota, saya pindah ke kota lainnya 2 hari lagi kali gitu ya. Sekarang kita pakai Zoom, saya bisa ngisi narasumber di sini, tapi nanti setelah ini saya udah ngisi narasumber di kota lain gitu. Jadi mau nggak mau kalau saya lihat memang digital marketing memberikan peran sangat besar untuk perputaran ekonomi di Indonesia. Jadi saya rasa masih akan seperti ini terus ya ke depan. Dan yang tadinya enggak, malah saya sekarang lihat, wah sekarang gini aja deh, sekarang kayak kita meeting aja digampangin ya. Sebenarnya ini gara-gara Zoom ada efek samping lainnya, meeting bisa jam 9 malam karena kita bisa dari kamar masing-masing gitu. Jadi tadi sekali lagi kalau pertanyaan, saya rasa digital marketing ini menjadi salah satu platform komunikasi yang masih akan diandalkan sampai ke depannya, dan saya rasa ini akan masih terus seperti ini nih, walaupun pandeminya sudah berhenti insya Allah. Gitu Mas Reza. Baik, sepakat, dan kita memang harus bisa memanfaatkan ini semua gitu ya Pak Kuku ya. Apalagi tadi dengan kemudahan-kemudahan digital, dengan kemudahan-kemudahan teknologi, kita bisa melakukan ini, melakukan penjualan, apalagi meeting tadi apapun itu dengan waktu kapan saja dan tempat di mana saja. Sekarang saya banyak banget meeting-meeting di mobil Pak. Iya. Jakarta udah mulai macet nih Pak. Efeknya jelek juga ya, efek sampingnya jelek ya. Karena meetingnya bisa di mana aja jadi. Schedule berantakan. Tapi positifnya itu kita bisa belajar sekarang dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, oleh siapapun. Gitu. Terima kasih Pak Kuku. Saya kembali ke Mas Hakim. Mas, ini untuk dalam konteks online selling nih Mas, dari Tokopedia sendiri Mas. Ini bagaimana sih marketplace sebagai platform besar Indonesia, Tokopedia dalam hal ini dapat memberikan dukungan kepada teman-teman, dan apa yang melatar belakangi pergerakan tersebut atau dukungan tersebut? Silakan Mas Hakim. Ya, kalau untuk dukungan sebenarnya apa yang melatar belakangi, karena tentu Tokopedia hari ini itu ada gitu ya, kita eksis. Kita bisa tumbuh seperti sekarang ini karena pelaku usaha, karena UMKM Mas gitu. Jadi memang dari di Tokopedia sendiri juga kami ya, dari founder kami, dari Pak William, dari Pak Leon, itu juga selalu menekankan pentingnya bahwa kalau di salah satu dari 3 DNA-nya ini Mas, kalau ada Tokopedia itu yang pertama adalah fokus on customer gitu. Jadi memang bagaimana seorang karyawan gitu ya di Tokopedia atau nakama kita nyebutnya itu harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, dan fokus kita tuh harus bisa melihat dalam kacamata pelaku usaha atau UMKM dalam hal ini. Karena hari ini Tokopedia bisa seperti ini ya karena UMKM-nya gitu ya, karena mereka yang memang selalu setia gitu ya bersama Tokopedia, sudah lebih dari 11 juta penjual, lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya, karena mereka lah alasan
Tokopedia selalu bertransformasi, kita terus mencari inovasi-inovasi baru gitu. Ini juga kami rasa juga menjadi poin penting gitu ya, untuk melihat bagaimana kesuksesan Tokopedia hari ini dan juga nanti ke depannya gitu. Nah, kalau apa saja dukungan, sudah pasti dukungannya kita berusaha dukungannya itu 360 lah Mas gitu ya, end to end gitu, dari hulu ke hilir. Yang pertama mulai yang pasti dari sisi onboarding UMKM, itu sudah pasti. Kami akan bantu seluruh UMKM gitu ya untuk bisa masuk ke dalam ekosistem digital. Bahkan tim kami Mas itu di lapangan gitu ya, di berbagai daerah juga bahkan sudah berada di tahap yang kita benar-benar bantuin gitu ya, gimana caranya buka toko gitu, terus juga apa saja yang harus dipersiapkan. Ini juga kami berikan pemahaman ini supaya pelaku usaha atau UMKM tadi juga mereka bisa mendapatkan pengetahuan gitu ya tentang bagaimana bisa memanfaatkan platform Tokopedia dalam berjualan. Lalu dari sisi kampanye pemasaran juga komitmen kami juga sangat-sangat tinggi gitu Mas. Dengan jumlah penjual yang banyak, bahkan kita sudah kurasi khusus gitu ya, semua UMKM lokal gitu, bahkan yang skalanya masih ultra mikro, bukan yang brand gitu. Ini juga bisa mereka memanfaatkan halaman Bangga Buatan Indonesia untuk mereka bisa berjualan. Bahkan kita bikinkan nih beberapa program, itu salah satu programnya seperti Festival Kreasi Plus 62 gitu ya. Jadi ini memang untuk dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia membeli produk-produk lokal gitu. Kampanye BBI pun setiap bulan selalu kami maksimalkan supaya bisa mendukung jualan UMKM. Kalau ngomong pemasaran, live shopping dengan Kemenko UMKM ini juga salah satu komitmen kami gitu ya. Di sini kita berikan kesempatan bagi UMKM gitu untuk bisa berjualan langsung gitu, memasarkan produknya secara live. Untuk saat ini nanti kita masih bekerja sama dibantu oleh tim Tokopedia nanti di Tokopedia Play, tapi kedepannya juga kami sudah memberikan akses gitu ya, kesempatan untuk UMKM itu bisa memasarkan produk sendiri gitu Mas. Jadi tinggal sesimpel ambil handphonenya gitu ya, bawa barangnya, jualin gitu, produknya apa, kasih review tentang produknya, terus juga nanti harganya berapa, lagi ada promo apa, orang yang lihat itu bisa langsung kita arahkan ke link dari produk UMKM tersebut. Ini juga komitmen yang kami lakukan gitu. Nah, di luar dari itu juga pastinya, nah di sini kami melihat ada satu hal yang Tokopedia tangkap sebagai peluang, dan kami rasa ini bentuk dari komitmen kami gitu dalam membantu pemerintah dan UMKM, itu lewat perizinan berusaha. Saat ini dengan BKPM dan Kementerian Investasi dan Kemenko UMKM kami fokus di nomor induk berusaha Mas. Ke depan kami juga ingin berkolaborasi dengan BPOM misalnya gitu ya, untuk izin usaha atau izin edar makanan-makanan dan minuman gitu ya. Terkait dengan izin edarnya juga kami ingin pastikan supaya semua seller-seller yang ada di Tokopedia itu kita sangat-sangat patuh dan juga mengikuti dengan regulasi pemerintah gitu. Lalu juga dari sisi halal mungkin nanti ke depan dengan BPJPH gitu, bagaimana nanti ada sertifikasi halal produk juga akan kami coba fokuskan gitu. Beberapa kesempatan juga kemarin kami sudah sempat berkoordinasi dengan Kemenkumham gitu ya, untuk HKI, jadi hak merek itu atau kekayaan intelektual juga menjadi salah satu fokus kami gitu, untuk bisa kami bantu gitu ya program-program yang ada di pemerintah. Jadi sangat-sangat banyak sekali Mas gitu dukungan yang kami lakukan, dan jika ditanya alasannya apa, ya alasannya karena memang kami ada sampai hari ini, Tokopedia bisa seperti sekarang memang karena UMKM, jadi kami pun juga akan terus fokus bisa membantu menjembatani para UMKM untuk bisa sukses berjualan, supaya misi kami tadi gitu ya dalam mencapai pemerataan ekonomi secara digital juga bisa tercapai gitu. Bahkan kalau saya boleh kutip ini salah satu quotes yang sering sekali gitu disampaikan oleh Pak William, bahwa kita itu hanya bisa sukses kalau kita bisa membantu orang lain itu lebih sukses gitu Mas. Jadi ini yang sudah juga selalu kami terapkan untuk UMKM yang ada di Tokopedia. Luar biasa. Kalau kita pengen sukses, kita harus bisa membantu orang agar juga bisa sukses. Wow, keren. Saya doakan sekali lagi Tokopedia segala niat baiknya, segala pergerakannya, movementnya juga bisa terus lancar dan bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lebih lebar lagi, lebih luas lagi, dan yang luar biasanya lagi,
sekarang sudah 11 juta UMKM yang tergabung di Tokopedia. Ini saya rasa kayaknya 2 tahun atau 3 tahun ke depan nyampe 50 juta kayaknya Mas. Kita melihat perkembangan pandemi ini kayaknya dengan kebiasaan kita sekarang, saya yakin pasti akan banyak teman-teman yang akan lebih atau bergairah untuk bisa melakukan bisnis digital dan masuk di Tokopedia. Terima kasih Pak Kukuh lagi nih Pak. Ini sebagai expertnya nih dunia digital Pak. Ini saya pengen minta kiat-kiat Pak, kiat-kiat yang bisa kita lakukan sebagai penggiat dan pelaku UKM agar bisa mempromosikan nilai-nilai lokal secara maksimal melalui saluran pemasaran digital. Dan apa yang paling penting yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh teman-teman UKM agar bisa gaspol gitu Pak di dunia digital gitu Pak dengan hasil yang maksimal. Silakan Pak Kukuh. Oke, nah ini kalau ngomong UKM nih banyak yang mesti diperhatiin ya. Satu, kalau saya yang kerap saya temui di lapangan adalah UKM ini masih kadang-kadang belum memperhatikan pentingnya branding. Jadi branding ini, jadi bahwa jualan itu nggak bisa hanya sekedar jualan ya. Jualan ini perlu juga distrategikan dengan benar, dikonsep dengan proper sehingga akhirnya melahirkan produk yang baik juga. Sehingga nanti kalau jualan sales itu pasti menjadi target semua pedagang lah ya. Tapi jangan lupa untuk membuat yang satu yang namanya branding dengan proper dulu. Jadi kebetulan saya keluarannya orang Fakultas Seni Rupa dan Desain, jadi saya lulusannya SSN Sarjana Seni. Jadi saya selalu ajak UKM ini, pelaku usaha ini untuk mikirin branding dengan proper. Karena bukan hanya sekedar jualan barang, kita kadang-kadang jualan cerita di balik barang produk kita itu ya. Jadi penting sekali untuk memperhatikan branding sehingga harapannya tadi ya, karena kita sama-sama tahu ya ada brand sama-sama gula tapi kok ada satu yang gula harganya sekian tapi dengan branding yang bagus gulanya tuh harganya bisa 2 kali lipat. Dan banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Jadi buat saya branding itu penting banget buat para pelaku usaha. Jadi benar-benar diperhatikan dan harus diingat branding itu bukan logo. Jadi banyak yang mengira bahwa kalau saya punya logo itu saya udah punya brand gitu. Jadi branding itu beyond hanya cuman sekedar logo. Logo hanya part of branding. Jadi banyak sekali kita ngomongin hal-hal yang sehubungan dengan produk kita tuh nggak bisa cuma produk saya enak tapi brandingnya nggak ada. Wah bisa nanti produknya dipakai sama orang, dibikin branding yang bagus, harganya lebih mahal. Akhirnya pelaku produsen ini akhirnya cuma ngerasain tulangnya doang ya, dagingnya malah dirasakan sama orang-orang yang bisa mengemas produk branding dengan cara yang baik. Makanya saya selalu bilang salah satu tipsnya adalah memiliki branding yang baik. Juga penamaan, banyak sekali ini pelaku usaha nih ngasih nama produknya, kasih nama anaknya. Ketika ngetop nanti, terus ternyata di hakinya nggak bisa didaftarin. Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi part of branding lagi, nama brandnya juga harus dipikirkan baik-baik untuk si produknya. Jadi nggak sembarangan ya. Kadang-kadang ada nama Azahra, nama anaknya. Nanti bikin makanan mereknya Azahra. Nanti ada brandnya, bajunya juga ngikut misalnya namanya Aisyah, nanti kayak gitu-gitu itu juga harus dipikirin dari sisi brandingnya, itu bagian dari brandingnya. Itu satu. Jadi brandingnya, habisnya juga pemahaman mengenai platform. Contoh, bayangin nggak sih kalau kita pandemi ini terjadi tahun 99 dan Tokopedia nggak ada, wah mungkin ekonomi kita ambrol. Jadi pahami juga si platformnya, dalam hal ini misalnya contoh Tokopedia sebagai marketplace, ada Facebook, ada Instagram. Jadi masing-masing culture atau behavior dari platform ini juga harus diperhatikan. Gimana cara komunikasinya, bagaimana nanti memperhatikan foto produknya. Jangan sampai harga tas, saya sering banget ketemu ya, waktu itu ada tas dari kulit buaya harganya jutaan, tapi di fotonya di atas kursi kayu yang di kebunnya dan pemandangannya pun nggak bagus. Akhirnya tas yang harganya jutaan itu susah banget dijual. Kenapa? Karena tadi bagian dari fotonya nggak dilakukan dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya para pelaku usaha ini mesti perhatikan ya. Jadi nggak melulu mentang-mentang makanan saya enak tapi kok nggak laku. Nah ini jualan makanan triknya beda lagi nih, karena makanan, bayangin foto makanan buat saya lebih susah daripada foto baju. Kenapa? Foto makanan itu harus menarik banget untuk orang akhirnya pengen nyoba. Nah berarti kan fotonya sangat tidak bisa biasa-biasa aja. Jadi harus extraordinary. Jadi poin-poin tersebut yang tadi saya sampaikan tuh benar-benar harus diperhatikan oleh para pelaku usaha ya. Jadi tadi sekali lagi ya, branding,
terus juga bagaimana masing-masing behavior dari masing-masing platform, bagaimana melakukan promosi yang tepat di platform yang mana. Apakah saya menggunakan Facebook, apakah saya menggunakan Instagram, ataukah saya menggunakan Twitter, sekarang TikTok ada lagi. Nah, hal-hal seperti ini harus sangat diperhatikan. Jadi intinya harus keep updated juga nih pelaku usaha. Jangan mentang-mentang, oh dulu Facebook, sekarang lagi ada TikTok. Oh yaudah, saya nggak main Facebook deh, main TikTok. Nah, kan harusnya ini perkembangan ini yang kita harus update terus. Makanya penting sekali mengetahui update-update terkini lah ya, sehingga kita tahu market nih lagi di sebelah mana sih, sehingga kita juga nanti bisa ikut. Tujuannya tadi, di mana ada market ya kita kalau bisa produk kita ada di sana. Kurang lebih gitu Mas Reza. Sepakat, saya sepakat 1.000.000%. Branding harus dipikirkan dan juga harus up to date, gitu ya Pak Kuku ya. Dan yang paling pentingnya lagi harus sering-sering nih denger sharing-sharing dari sosok-sosok seperti Pak Kuku, Pak Hakim, agar kita bisa terus berkembang dan mungkin banyak insight juga untuk kita semua. Saya langsung ke Mas Hakim, Mas. Ini terakhir nih Mas, kembali kepada support terkait gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah, inisiatif apa saja yang sudah ada dan akan dilakukan ke depannya oleh Tokopedia. Kita ingin pertegas lagi nih biar teman-teman UKM juga paham dan mengikuti gitu. Mas, silakan Mas Hakim. Ya. Jadi kalau untuk Bangga Buatan Indonesia ini juga memang salah satu program yang kami sangat fokuskan untuk bisa membantu pemerintah dalam melakukan onboarding ataupun juga membantu UMKM masuk dalam ekosistem digital. Jadi target pemerintah itu kan 30 juta UMKM go digital Mas pada tahun 2024. Nah, disinilah momentum melalui kegiatan Bangga Buatan Indonesia ini, Tokopedia punya komitmen kita akan bantu semua dan juga dukung semua kementerian lembaga yang akan menjadi manajer setiap bulannya, bahkan nanti di tahun 2022 kita juga akan support supaya UMKM ini binaan mereka di setiap daerah itu juga bisa bergabung dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia. Nah, selain memberikan pelatihan gitu ya, baik secara daring maupun juga luring gitu pada UMKM, kami juga berkomitmen nanti untuk membantu dari sisi pemasarannya. Nanti di setiap pelaksanaan Bangga Buatan Indonesia gitu, kami akan juga berikan halaman BPI gitu ya. Ini juga akan kami maksimalkan supaya bisa mengkurasi produk-produk lokal, produk-produknya UMKM dan bisa kita pasarkan kepada pengguna setia Tokopedia gitu. Lalu juga di luar dari itu kegiatan-kegiatan marketing lainnya gitu ya, salah satunya lewat live shopping ini gitu ya, ini juga akan terus kita lakukan itu. Bahkan nanti dengan Kemenkop UKM juga kami akan tindak lanjuti supaya program live shopping ini di Tokopedia juga bisa kita buat jauh lebih masif lagi, lebih berkala gitu ya, supaya lebih banyak lagi UMKM yang bisa kita bantu, bahkan jumlah UMKM-nya juga terus bertambah gitu ya Mas ya. Hari ini mungkin ada sekian UMKM yang akan kita bantu, di lain kesempatan juga akan ada lebih banyak lagi UMKM yang bisa kita bantu. Nah ini kami fasilitasi semua. Intinya Tokopedia juga sangat menyambut baik semua inisiatif-inisiatif dalam membantu UMKM gitu. Ke depan juga terkait dengan perizinan berusaha Mas, ini juga sesuatu hal yang akan kami fokuskan. Jadi UMKM ini harus kita bantu supaya mereka berjualan ini bisa tenang gitu ya. Berjualan ini juga mereka landasan hukum, kepastian hukumnya juga lengkap gitu ya, bahkan bisa menerima banyak sekali manfaat dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, Tokopedia berkomitmen ini menjadi suatu ekosistem atau juga platform di mana kami juga bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tersebut gitu. Jadi ini juga menjadi target ke depan supaya Tokopedia bisa membantu lebih banyak lagi pelaku usaha khususnya UMKM dalam mendapatkan izin-izin usahanya, izin-izin produknya. Ini kita mau fokuskan dan kita sangat-sangat berkomitmen untuk bisa membantu UMKM ini. Konsepnya juga dari hulu ke hilir gitu ya, kita bantu, kita lihat aspek-aspek mana saja yang kira-kira Tokopedia bisa berkontribusi, dan hal ini juga bisa membuat UMKM itu secara kualitas juga menjadi jauh lebih bagus gitu, dan bisa berjualan dengan sukses di Tokopedia. Lebih kurang seperti itu Mas. Amin ya robbal alamin. Semoga sekali lagi fasilitas-fasilitas yang tadi sudah disebutkan benar-benar bisa berjalan dengan baik, dan yang paling pentingnya lagi sih kita sebagai para pelaku UKM, UMKM ini harus bisa memanfaatkan dengan baik nih. Kadang-kadang fasilitasnya sudah ada, nah kitanya nih tidak memanfaatkan dengan baik. Bukan begitu Pak Kuku, Mas Hakim.
Jadi kita yang harus terus mengingatkan diri kita. Ini Pak Kuku, Pak Hakim, ini mereka ini sudah sangat menurut saya, wah udah pol-polan lah. Ini udah sampai mentok ini ngebantu dan mungkin memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua para pelaku UKM, penggiat UKM dan juga pecinta produk pada UKM untuk bisa menikmati bangga buatan Indonesia benar-benar dan kita bisa jalankan di keseharian kita. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kuku, Pak Hakim. Boleh para pemirsa, teman-teman semua ini biar seperti berasa off air, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Kuku dan juga Pak Hakim. Thank you Pak. Wow, ini waktunya saya mungkin akan minta closing statement aja Pak. Izin Pak. Ini satu persatu mungkin ya. Mungkin dari Pak Kuku dulu Pak. Silakan bisa ada pesan-pesan mungkin untuk kita semua agar bisa terus semangat, survive, belajar terus di masa pandemi seperti ini. Kami persilakan Pak Kuku. Oke, mungkin buat teman-teman khususnya para pelaku usaha, cuman yang bisa saya sampaikan adalah tadi ya, keep update, terus belajar, karena memang saya pun walaupun dibilang orang digital tetap sampai sekarang belajar ya. Saya masih belajar sama anak saya tentang TikTok karena saya usia 45, jadi harus update terus, jadi nggak bisa saya karena yang ada dulu tuh belum tentu sekarang ada dan sekarang sama ya. Jadi kalau saya pun masih terus belajar, keep update, dan bagi pelaku usaha manfaatkan platform-platform digital yang sudah ada. Karena apa? Dulu mau bisnis itu kita harus sewa kios. Sewa kios itu bayar. Dan sekarang bayangkan banyak platform yang mendukung seperti Tokopedia, mereka bisa kasih gratis, dan sangat sayang sekali kalau nggak kita manfaatkan platform-platform digital ini. Jangan lupa Facebook itu gratis, Instagram itu gratis, Twitter itu gratis, buka akun YouTube juga gratis. Jadi manfaatkan, karena jangan sampai kita kehilangan potensi pasar gara-gara hanya kita tidak memanfaatkan platform-platform yang tersedia. Jadi jangan termasuk orang-orang yang merugi lah ya. Bagi pelaku usaha, segera manfaatkan karena persaingannya nanti ke depannya bisa makin luas, makin tinggi persaingannya. Jadi kalau kita kalah karena hanya gara-gara kita nggak update, kayaknya sayang sekali. Jadi sekali lagi manfaatkan yang udah ada, sikapi perubahan dengan cepat, sehingga kita termasuk yang nantinya jadi juara lah ya. Itu aja Mas Reza. Saya sepakat, keep update dan terus belajar. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kuku, terima kasih banyak. Mas Hakim, closing statement dan pesan-pesan untuk kita semua Mas, silakan. Ya, sebagai rumah bagi 11 juta penjual, Tokopedia juga punya komitmen yang sangat besar gitu ya untuk bisa membantu UMKM bisa sukses berjualan, khususnya melalui platform marketplace Tokopedia. Jadi kami juga senantiasa selalu ingin berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, pemerintah gitu, terus juga lembaga dan pemerintahan, bahkan juga dengan beberapa asosiasi untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi UMKM bisa masuk ke dalam ekosistem digital. Tidak hanya masuk ke dalam ekosistem digital, besar harapan kami juga berbagai program kampanye pemasaran, ini juga bisa kita maksimalkan. Salah satunya inisiatif yang sangat Tokopedia apresiasi adalah kerjasama bersama Kementerian Koperasi dan UKM pada program live shopping ini gitu ya. Jadi besar harapannya nanti UMKM ini bisa mendapatkan banyak sekali manfaat gitu ya dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan antara Kementerian Koperasi dan juga oleh Tokopedia. Hari ini mungkin kita masih ada sekian UMKM yang baru mendapat ikut dalam program live shopping ini, tapi ke depan harapannya jumlahnya juga terus bertambah, bahkan juga ke depan nanti UMKM bisa dengan secara mandiri memanfaatkan fitur live shopping atau Tokopedia Play yang ada di Tokopedia untuk bisa memasarkan produk-produk jualannya. Sedikit pesan sponsor mungkin Mas, besok kita akan jalan program live shoppingnya nih dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 26 November. Jadi buat UMKM-UMKM-nya siapkan produk-produk terbaiknya, siapkan promosi-promosi terbaiknya, dan kita juga sama-sama gencarkan ini supaya masyarakat luas bisa tahu bahwa besok akan ada banyak promo menarik dari UMKM-UMKM dengan produk-produk lokal pilihan dan juga pastinya produk-produk terbaik dari masing-masing pelaku usaha UMKM di program live shopping besok. Terima kasih Mas, mungkin seperti itu Mas. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas Hakim, terima kasih Mas Muhammad Nur Hakim
selaku Public Policy and Government Relation Tokopedia. Terima kasih banyak untuk Bapak Pikukuh Pambudiarto Tutuko SSN selaku Digital Marketing Expert dan Chief Executive Officer Panen Maya, dan juga tadi ada Ibu Fiksi selaku Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Terima kasih banyak kepada 3 narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih ilmunya, terima kasih insight-nya, terima kasih arahannya. Sukses selalu untuk bapak-bapak dan juga ibu. Sehat selalu. Salam untuk keluarga besar Tokopedia. Sampai ketemu besok. Besok juga masih sama saya, Mas. Besok kita ada 2 influencer juga yang akan mendampingi saya. Ada 2 wanita cantik yang akan bersama-sama kita mereview terlebih dahulu produk-produknya seperti apa. Dan untuk para pemirsa, para pelaku UKM dimanapun teman-teman berada, terima kasih waktunya, terima kasih atas kesempatannya kita bisa belajar bersama hari ini. Dan jangan lupa kasih tahu tetangganya, saudaranya, semuanya bahwa besok di tanggal 26 November 2021 kita jam 9 pagi sampai jam 11 malam, 11 siang maksud saya, kita 2 jam akan bersama-sama mereview produk-produk UKM yang sudah disortir, yang sudah dinilai oleh tim Kemenkop UKM dan juga Tokopedia. Jadi apa saja produknya, apa saja produk-produk UKM yang akan hadir di live shopping produk UKM besok. Ingat, jam 9 pagi sampai jam 11 kita akan ada di live shopping produk UKM dan akan live dari Tokopedia Play dan juga YouTube channelnya Kemenkop UKM Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak hari ini. Jangan lupa berubah digital secepatnya sekarang juga. Berubah digital. Dan saya Reza Nugraha pamit. Saya mewakili semua kru yang bertugas pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu besok. Besok ya. Pagi jam 9 ketemu lagi bersama saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga buatan Indonesia.